Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik, apa kabar? Kita berjumpa kembali hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik dalam rangka Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam. Berbahagia sekali pada hari ini kita ditemani oleh Pastor Bonifacio Oni SDB atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Pastor Oni. Dan saya Bernadette Marita akan menemani Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Baiklah para pendengar terkasih, sekarang marilah kita menyapa Pastor Oni yang sudah berada di studio bersama kita hari ini. Salam damai Pastor Oni. Salam damai Marita, salam damai teman-teman sekalian, apa kabar? Iya, apa Romo sehat? Sehat, tambah gemuk sedikit. Iya, baiklah para pendengar terkasih, sahabat Oase Rohani Katolik, kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Pastor Oni. Kita mulai dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih kami bisa berkumpul kembali di sini. Ya Bapa, teruslah menjaga kami di setiap langkah kami, berkatilah kami di setiap pekerjaan kami, supaya apa yang kami lakukan hanya untuk memuji kemuliaan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, antifon pembuka kita hari ini adalah anak domba telah dikorbankan, patut menerima kekuatan dan kealahan, kebijaksanaan, keperkasaan, dan kehormatan. Baginya kemuliaan dan kekuasaan sepanjang segala masa. Bacaan hari ini diambil dari Nubuat Yehezkiel bab 34 ayat 11 sampai 12, dilanjutkan ayat 15 sampai dengan 17. Beginilah firman Tuhan Allah. Dengar, aku sendirilah yang akan memperhatikan domba-dombaku dan mencari mereka. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanannya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang sesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, sedang yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Wahai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah sekarang kita tanggapi sabda Tuhan dengan Mazmur tanggapan. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Ku dibaringkannya di rumput yang hijau, di dekat air yang tenang. Ku dituntunnya di jalan yang lurus, demi namanya yang kudus. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku harus berjalan di lembah yang kelam, aku tidak takut akan bahaya, sebab Engkau besertaku. Sungguh, tongkat gembalaanmu itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kau siapkan hidangan bagiku di hadapan lawanku.
Kau urapi kepalaku dengan minyak, dan pialaku melimpah. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kerelaan yang dari Tuhan dan kemurahan ilahi mengiringi langkahku selalu sepanjang hidupku. Aku akan diam di rumah Tuhan sekarang senantiasa. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 15 ayat 20 sampai 26 dilanjutkan dengan ayat 28. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pendengar terkasih, sekarang marilah kita simak Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 25 ayat 31 sampai 46 yang akan disampaikan oleh Pastor Oni. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku.' Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makanan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?'
Maka raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka itu akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita menyimak bacaan-bacaan pada hari ini, kita akan menyimak permenungan yang akan dibawakan oleh Pastor Oni untuk kita semua. Pastor Oni, hari ini kabar sukacita apa yang disampaikan? Ya, kita tahu tadi di bagian awal Marita sudah menyebutkan bahwa hari ini kita merayakan Hari Raya Tuhan Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Mulai hari Minggu ini, mulai minggu depan kita akan memasuki masa yang baru. Kita mempersiapkan Natal dengan memasuki masa Advent. Nah, ini menurut saya ini penutupan yang bagus sekali, bisa mengingatkan kita kembali tentang kehadiran kenapa Yesus datang ke dunia ini. Pertama-tama kabar baik yang harus kita sadari adalah ini sebagai harapan baru yang menyala lagi bagi mereka yang merasakan berbeban berat, berkesulitan, bahwa nanti akan ada Sang Pembawa kedamaian sejati akan turun ke dunia ini untuk membawa kita kepada hidup yang kekal. Nah, pada zaman Yesus dulu ya, banyak sekali kelompok-kelompok, banyak sekali sekte-sekte, banyak sekali penguasa-penguasa, dan mereka juga punya kekayaan yang melimpah, punya istana, rumah yang bagus, punya pengawal, punya prajurit yang bersenjata, dan masyarakat di situ yang ada di wilayah situ harus harus bekerja untuk dia, mencari nafkah untuk mereka. Nah, di sini kemudian muncullah tokoh Yesus yang berbeda sekali daripada yang sudah ada sebelumnya itu. Bahwa Yesus nggak punya pengawal, nggak punya rumah. Kita tahu lahirnya aja di kandang, dan kemudian wafatnya di atas kayu yang hina. Dalam kehidupannya berpindah-pindah, nggak punya rumah tetap, dan berbeda sekali, nggak punya murid-murid, bukan punya pengawal. Murid-murid itu juga nggak bawa senjata, malah katanya kalau pergi nggak boleh bawa kasut, nggak boleh bawa yang lain kan. Nah, di sini Yesus muncul sebagai tokoh yang sangat berbeda dan juga sepertinya mengambil jarak kepada para penguasa tersebut. Tidak mau masuk ke dalam golongan para penguasa tersebut. Seperti yang disebutkan ya di ayat sebelumnya, Matius 20 ayat 25 sampai 28 ini saya bacakan. Maka Yesus mengumpulkan mereka semua dan berkata, Kamu tahu bahwa penguasa-penguasa bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan kejam, serta menindas mereka. Tidak akan terjadi demikian di antara kamu. Barang siapa di antara kamu ingin menjadi orang yang terkemuka di dalam kelompokmu, hendaklah ia menjadi hambamu. Dan barang siapa ingin menjadi yang pertama, haruslah menjadi hamba untuk semua.
hendaklah kamu mencontoh putra manusia yang telah datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan kehidupannya untuk menebus semua orang. Nah, ini sekali lagi jelas-jelas berbeda. Para penguasa itu mau dilayani, tapi Yesus mengatakan jangan melayani, jangan dilayani, maunya harus melayani, harus berbeda. Hiduplah sebagai seorang yang seperti hamba biasa, jangan kelihatan berfoya-foya, menonjolkan diri. Yang jelas terakhir adalah harus rela berkorban. Dengan begitu, menerima Yesus berarti kita harus siap untuk melayani satu sama lain. Berhubungan sama Tuhan tuh bukan cuma saya dan ke atas begini saja, tapi saya dan saudara-saudara saya juga, itu yang paling penting. Jadi jangan pernah berpikir kalau saya berdoanya banyak setiap hari, misa pagi setiap hari, kemudian rosario setiap hari, koronka setiap hari, tapi saya dengan kanan kiri saya tidak ada pertumbuhan keimanan, persahabatan yang baik, ya sama saja. Nah, di sini kita memperlihatkan pada bagian pertama, memperlihatkan bahwa Tuhan itu seperti gembala yang baik, ya, berbeda. Kalau tadi para penguasa itu ingin menguasai, ini Tuhan digambarkan sebagai gembala yang baik, gembala yang benar-benar mengabdikan dirinya untuk kawanan ternaknya. Kalau yang disebut di dalam Injil tadi adalah domba-dombanya. Nah, dengan begitu kita melihat tokoh utamanya ada Nabi Yehezkiel. Nah, untuk perjalanan hidupnya Nabi Yehezkiel dalam melayani orang-orang di situ tidaklah mudah, karena dia berhadapan dengan orang-orang yang hidupnya sangat sulit. Waktu itu habis keruntuhan Yerusalem, ya. Habis keruntuhan Yerusalem, orang-orang yang ada di situ merasa seperti tidak punya siapa-siapa lagi, dibuang, udah nggak punya siapa-siapa lagi, bahkan sudah kehilangan harapan. Nah, Nabi Yehezkiel di situ sebagai wakil Allah, ingin membantu mereka dengan kata-kata yang memberikan semangat, dengan kata-kata yang bisa mengangkat mereka menjadi lebih melihat segala sesuatu lebih positif. Sebagai nabi yang ada di situ dan sebagai wakil Allah, sebenarnya dia sangatlah bersemangat dalam bekerja, sangat tidak kenal kompromi, selalu mencoba terus memberikan dorongan, memberikan semangat kepada umatnya yang mengalami krisis, dan juga berani memberikan kritikan-kritikan yang tajam kepada para penguasa tersebut yang ada di situ, supaya mereka lebih melihat ke bawah, lebih membantu, jangan malah kalau sudah jatuh ditimpa lagi tangga, tapi cobalah dibantu. Nah, Yehezkiel mengajak umatnya maksudnya, untuk lebih berani bertanggung jawab juga atas perbuatan-perbuatannya secara individu. Walaupun sudah begitu, jangan lupa untuk berani bertanggung jawab atas perbuatannya, supaya mereka tetap taat kepada Tuhan, supaya mereka juga tetap ingat kepada Tuhan. Jangan sampai kesulitan ini malah menjauhkan mereka daripada Tuhan. Jadi, dan kemudian kalau kita lihat lagi ajaran-ajarannya Yehezkiel di kitab Yehezkiel seluruhnya itu sifatnya apokaliptik, ya, melihat masa depan, memberikan pewahyuan, seperti menyingkap segala sesuatu yang bagi manusia biasa berbeda gitu, ya. Ada perantaraan dari para malaikat, ada perantaraan daripada penglihatan, lambang-lambang, dan pengetahuan itu dinyatakan melalui Yehezkiel. Orang biasa mungkin nggak ngerti, tapi melalui Yehezkiel info-info yang tersembunyi itu bisa ketahuan gitu. Nah, walaupun dia semangat, terkenal di mana-mana karena dia kerja kemana-mana, orang-orang akhirnya kenal. Walaupun dia terkenal, tapi sayangnya dia kurang mendapat perhatian dari umatnya sendiri. Pesan-pesan yang disampaikan oleh Yehezkiel itu kurang mendapat perhatian dari umatnya sendiri. Bagi umatnya yang ada dalam pembuangan, kata-kata yang muncul dari mulutnya Yehezkiel itu kayak, ya, kata-kata indah biasa gitu loh, memberi semangat. Oke, memberi semangat, tapi ya sudah gitu, didengerin gitu aja, tapi tidak mendapatkan respon yang
perubahan nyata dalam diri umatnya yang lebih dalam tuh nggak ada gitu, cuman didengar. Ya kayak kita kalau ada orang mencari misa yang mencari gereja yang pastor khotbahnya keren gitu loh. Ya saya ingat itu berapa tahun lalu ya, nggak boleh disebut romonya. Kalau romonya lagi datang ke Jakarta ya, dia kalau lagi romonya bukan di Jakarta, kalau lagi datang ke Jakarta, wah romo ini lagi misa di paroki ini. Wah itu semua tuh penuh, Rame ya. datang rame untuk mendengarkan khotbahnya. Karena memang khotbahnya baik. Tapi yang disayangkan apakah ada perubahan dari orang setelah mendengar khotbah tersebut. Malah saya dengar katanya setelah khotbahnya selesai orang itu pulang lagi, kemudian mencari gereja yang dekat yang udah waktunya komuni. Itu kan sangat disayangkan ya, itu mengerikan sekali. Mungkin tuh kejadiannya sama kayak zamannya Yehezkiel gitu ya, didengarkan indah tapi diikuti nanti dulu. Kekecewaan Yehezkiel itu akhirnya kan pasti yang seperti itu ya, ketika dia tahu bahwa orang mendengarkan tapi tidak mau mengikuti, Yehezkiel pasti merasa kecewa, merasa sedih gitu, dan dia curhat sama Tuhan dan curhatannya itu dapat jawaban dari Tuhan. Tapi di sini Tuhan memberikan juga kekuatan kepada Yehezkiel bahwa suatu saat mereka akan mengetahui bahwa makna dari kata-kata sang nabi itu benar-benar akan terjadi. Nah, hal itu yang akhirnya membesarkan hatinya, memberikan dia semangat bahwa suatu saat umatnya akan bisa berpindah imannya kepada yang sejati, walaupun sekarang ini menjadi susah. Nah, di sini kita juga bisa memetik pelajaran bahwa segala sesuatu yang namanya keberhasilan itu jangan pernah dilihat atau diukur bagaimana reaksi umatnya. Ya, sebagai seorang pemimpin kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Kalau kita melihat reaksi umat kita, teman-teman kita, siapapun pada saat kita memimpin sesuatu, itu kita nanti malah nggak selesai-selesai pekerjaan kita karena kita terlalu memperhatikan hal-hal yang harusnya tidak perlu diperhatikan gitu. Nah, Yesus memberikan semangat kepada umatnya dengan mengatakan bahwa karena para gembala yang dulu dinilai gagal, ya, dulu tuh gagal menurutnya Tuhan Yesus, dan sekarang dia mau datang sendiri ke dunia ini sebagai gembala untuk menggembalakan sendiri domba-dombanya, dan dia sendiri yang mau menolong domba-dombanya, bukan hanya menolong tapi juga mau menyelamatkan domba-dombanya. Nah, di sini Allah akan mengambil alih tanggung jawab dari para gembala Allah yang dulu. Dia akan menjadi gembala yang bagaimana, tapi gembala yang baik. Yang di Mazmur tadi kita dengarkan sama-sama ya. Bahkan ada lagunya ya. Saya nggak mau nyanyi tapi suara saya jelek. Tapi kita tahu Tuhan adalah gembalaku. Itu indah banget lagunya itu. Itu bisa kita kenang lagi. Kalau ada di sini kita bisa setel, bagus juga ya. Tapi bisa dicari. Nah, itu mau memperlihatkan bahwa Tuhan datang sebagai gembala yang sangat berbeda. Gembala yang mau menolong, gembala yang mau memperlihatkan sebagai seorang bapa juga, bukan hanya sebagai pemilik. Gembala yang mau mengumpulkan domba-dombanya yang tercerai-berai, lalu membawa kembali ke padang rumput. Padang rumput yang mana? Yang hijau, yang penuh makanan, yang penuh dengan keistimewaan. Gembala yang bagaimana lagi? Yang akan mencari dombanya yang hilang. Yang tersesat juga akan digiring kembali. Yang luka akan dibalut lukanya, dan yang sakit akan disembuhkan. Itu benar-benar indah gitu ya. Gembala yang seperti itu. Kadang-kala kalau sebagai gembala yang beneran, nggak tahu deh, kalau dombanya banyak banget hilang satu biasanya ya sudah lah. Cuek aja. Iya, tapi kalau sedikit mungkin akan dicari juga. Iya. Nah, peristiwa diacuhkan ya kayak Yehezkiel tadi, atau tidak dipercaya oleh siapapun, itu bisa juga terjadi dengan siapa saja, dengan diri kita, dan terjadi kapan saja. Bahkan di saat kita sedang melakukan hal yang baik, tapi kok malah dikritik, dilecehkan, bahkan itu bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Bahkan kalau kita lihat lagi di bacaan kedua di Korintus, itu
tentang mereka mendiskusikan, mengkritik, tidak percaya dengan kebangkitan Kristus. Jadi masalahnya adalah mereka nggak percaya bahwa Kristus itu bangkit. Padahal setelah kebangkitan Kristus itu sendiri. Nah, di sini yang turun tangan adalah Paulus. Paulus menjelaskan kepada jemaat di Korintus tentang pandangan bahwa Kristus itu tidak dibangkitkan. Ya, yang mereka mau mengkritik bahwa katanya Kristus itu tidak dibangkitkan. Paulus menjelaskan bahwa opini itu nggak benar. Itu hal tersebut nggak benar. Kristus itu sudah bangkit dan kebangkitannya itu adalah janji bagi semua orang. Ya, dia pernah berjanji itu akan bangkit pada hari ketiga, akan bangkit di antara orang mati dan mempunyai akibat dalam kehidupan iman kita kalau enggak nanti. Dan ini sebagai antitipe, ya, kebangkitan Kristus itu sebagai antitipe dari dosa dosa Adam yang membawa kematian. Kalau kematiannya Kristus membawa kepada kebangkitan, dosanya Adam membawa kepada kematian. Makanya Yesus disebut Adam yang baru ini. Dan kita tahu dosa akhirnya itu mendatangkan kematian bagi dunia, dan kebangkitan itu, dari kebangkitan Kristus akan membawa yang namanya harapan dan masa depan yang baru. Kebangkitan Kristus itu juga nanti menghancurkan segala bentuk ketidakpercayaan, dan kemudian segala bentuk ketidakpercayaan itu akan dipersembahkan kepada Allah, dan kemudian dinyatakan sebagai Allah yang paling berkuasa. Ya, jadi dari kematian menuju kebangkitan itu menyatakan bahwa Allah itu penuh kuasa. Karena kematian itu telah dikalahkan, dan kematian Kristus itu akhirnya menjadi awal dari segala proses untuk mengalahkan kuasa dosa manusia dan kebencian tersebut. Dan sekali lagi, Kristus pada akhirnya yang menjadi jaminan bahwa Dia adalah tebusan pertama dari penebusan kita. Dia orang pertama yang menjadi tebusan untuk kematian dari segala-galanya menuju kepada kebangkitan. Ya, terima kasih Pastor. Pastor, tadi Yesus itu kan membawa harapan baru. Yesus muncul sebagai pembawa harapan bagi kita semua. Ya. Itu maksudnya apa tuh, Pastor? Begini, dari situasi yang bacaan pertama kita lihat bahwa kehadiran Tuhan itu berbeda dengan kehadiran para penguasa yang ada. Nah, di sini orang bisa melihat bahwa yang namanya kebebasan itu bukan cuman aku punya harta, aku punya pengawal, aku punya pekerjaan baik. Tapi di sini membawa harapan baru kepada orang yang merasakan tertindas. Untuk bisa mencapai kebebasan tidak perlu seperti itu. Kebebasan yang benar adalah ketika manusia berani menyatakan, kalau dalam konteks ini, imannya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kalau saya tetap beriman kepada Tuhan, saya yakin Tuhan akan membantu saya. Nah, di situ harapan akan selalu ada. Begitu. Ya, terima kasih Pastor. Harapan baru berarti bagi setiap orang saja ya, setiap orang yang mempunyai iman kepada Tuhan. Ya, itu yang diharapkan kita juga dari sekarang untuk berani lebih mengasah pengetahuan saya tentang Tuhan. Siapakah Yesus itu untuk saya itu harus benar-benar tahu, benar-benar nyata, benar-benar yakin siapakah Yesus itu. Kalau tidak, nanti kayak zamannya Yeskiel tadi, hanya seperti dengar cerita-cerita cantik gitu. Karena di luar negeri sana, di negara yang lebih maju, Yesus itu bukan dilihat lagi sebagai Tuhan. Kayak cerita heroik gitu. Wah, keren. Yesus ini keren. Yesus bisa membangkitkan orang mati. Weh, keren. Cuman sampai sebatas gitu. Tapi tidak didalami lagi. Ya, tidak dimani lagi, sehingga kehidupannya pun akhirnya hanya sebatas itu. Ya, terima kasih Pastor. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, demikianlah bagian pertama dari Pastor Oni. Resapkan dalam hati sanubari kita sambil kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Hari hidupmu di
dikenalnya. Biarkan Dia berkuasa atas hidupmu yang berharga di hadapannya. Hari hidup kita bagai bayang berlalu, bersamanya tak sia-sia. Bertahanlah sampai akhir yang bahagia. Harapan akan selalu ada. Rambutmu pun dapat dihitungnya. Hari hidupmu dikenalnya. Biarkan Dia berkuasa atas hidupmu yang berharga di hadapannya. Bahkan rambutmu dapat dihitungnya. Hari hidupmu dikenalnya. Biarkan Dia berkuasa atas hidupmu yang berharga di hadapannya. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik, kembali di bagian kedua ini kita berjumpa dalam acara Oase Rohani Katolik Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Dan bersama kita masih Pastor Bonifacio Oni SDB dan saya Bernadette Marita akan menemani Anda sampai di penghujung acara nanti. Saya ingatkan bagi Anda yang mau bertanya atau mengirimkan usul dan saran, dapat Anda kirim sebuah pesan singkat ke nomor handphone 0822 1036 1555. 0822 1036 1555. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan kembali bersama Pastor Oni untuk membahas di bagian kedua ini. Pastor Oni, di bagian kedua ini kabar sukacita apa yang akan disampaikan? Baik, ini terlihatnya agak mengerikan, tetapi ini sebenarnya kabar sukacita, yaitu bahwa Yesus akan datang untuk menghakimi manusia. Oh ya. Serem ya, Betul. kedatangannya untuk menghakimi manusia. Wah, itu kelihatannya ngeri. Tetapi yang harus kita ketahui bahwa kedatangan Yesus untuk menghakimi itu selalu dilandaskan dengan rasa cintanya kepada manusia. Dia tidak ingin manusia lepas daripadanya. Oleh karena itu, mulai sekarang kita diberikan kesempatan untuk semakin dekat dengan Dia. Ya, tadi bagian terakhir pada bagian pertama tadi kan saya katakan bahwa marilah kita mengenal Yesus lebih dalam lagi. Siapa Yesus bagiku, supaya aku semakin bisa mengenal Dia dan akhirnya mengimani Dia. Nah, tadi saya katakan di luar negeri sana, beberapa tempat melihat Yesus itu udah
ya cuman kayak superhero, nggak ada bedanya sama film Batman, film Superman yang diceritakan kayak cerita-cerita heroik gitu ya. Tadi yang saya katakan Yesus menyembuhkan, membangkitkan orang mati, wow. Dan sayang sekali banyak sekali orang-orang muda khususnya yang mempunyai pikiran seperti itu. Kalau kita dengar di YouTube itu mereka kata sakral Yesus itu bukan disebutkan secara sakral, itu buat maki-maki gitu. Nah, yang saya minta untuk kepada teman-teman yang sudah begitu, cobalah kita kembali kepada bentuk keimanan kita. Dan biasanya orang-orang seperti ini pada saat dia mengalami kesulitan, pada saat dia mengalami hidupnya tertekan, ada yang sakit, saudaranya sakit atau dirinya yang sakit, wah itu dia mulai kembali kepada Tuhan. Rosarionya bisa pakai banyak gitu ya, karena ingin dekat sama Tuhan. Tapi kalau nanti sakitnya nggak sembuh-sembuh, kecewa lagi sama Tuhan. Nah ini coba dirubah cara pandang seperti Marah ini. lagi sama Tuhan. Nanti marah lagi sama Tuhan, nggak mau ke gereja lagi. Kalau ada masalah baru datang lagi. Nah, di sini Tuhan memberikan kita kesempatan, waktu bahwa Dia adalah gembala yang sejati, gembala yang baik. Dirimu datang saja kepada Tuhan. Berdiri saja, kalau nggak mau datang, berdiri saja di tempat, Tuhan nanti yang akan datang. Dia adalah gembala baik, seperti domba yang tersesat tadi dicari. Kalau kamu terluka akan disembuhkan lukamu. Ya, berikanlah dirimu, bukalah hatimu. Apalagi minggu depan kita sudah memasuki masa yang baru lagi kan? Iya. Ya, udah masa untuk menyambut kelahiran Yesus, masa Advent, sudah minggu Advent. Di situ masa menantikan kehidupan baru, kelahiran yang baru. Kelahiran Yesus itu adalah kelahiran untuk kita juga. Kelahiran menjadi manusia yang baru. Nikmati kesempatan itu dan ambillah kesempatan itu. Nah, dari sejak awal Tuhan Yesus dalam khotbahnya, dari awal itu dia selalu memberikan tekanan pada hal yang berhubungan dengan kehidupan kekal. Jadi namanya penghakiman ini ya sebenarnya bukan hal yang luar biasa, karena dari awal dia sudah ngomong tentang kehidupan kekal. Pasti namanya kehidupan kekal, nanti akan ada yang namanya kematian, kemudian kehidupan yang baru. Itu udah biasa. Jadi juga tidak lepas yang namanya tadi saya katakan penghakiman terakhir. Nah, sekarang pertanyaannya, kriterianya apa nih manusia dihakimi? Atas apa manusia dihakimi? Di Injil ya, Yesus menekankan kepada murid-muridnya bahwa mereka akan dihakimi berdasarkan sebagaimana setianya mereka dalam mengikuti Yesus. Dan sekarang permintaan Yesus itu tidak hanya diberikan kepada murid-muridnya saja, tapi kepada semua orang. Pertanyaan itu, sejauh mana aku setia kepada Tuhan? Manusia diminta untuk lebih mengasah suara hatinya, supaya mereka dapat selalu berjalan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Ketika anak manusia datang kembali, nanti akan dibagi, di Injil tadi kita dengar akan dibagi dua kelompok, yaitu mereka yang melakukan pekerjaan yang baik, nanti akan diberikan berkat, akan diberkati oleh Tuhan. Yang tidak melakukan pekerjaan yang baik akan dihukum. Pekerjaan yang baik apa? Antara lain kita dengarkan tadi, memberikan makan kepada yang lapar, memberikan tumpangan kepada yang tidak punya rumah, memberikan pakaian kepada yang telanjang, menghibur yang sakit, menghibur yang dipenjara, merawat yang sakit maksud saya. Nah, orang-orang juga melakukan pekerjaan ini, orang-orang yang melakukan pekerjaan ini maksud saya nanti akan mendapatkan hadiah pada saat pengadilan akhir nanti, karena mereka membantu orang-orang yang paling hina. Disebut di dalam Injil tadi orang-orang yang paling hina, orang yang tidak diperhatikan. Ya seperti tadi itu, siapa orang yang tidak diperhatikan? Kan mereka bertanya, siapa? Aku nggak pernah lihat engkau Yesus kelaparan, aku nggak pernah lihat engkau kesulitan, nggak punya rumah. Nah, Yesus menyatakan dirinya sama seperti orang-orang yang berkekurangan tersebut. Oleh karena itu kembali pada bagian awal tadi, berhubungan dengan Tuhan bukan saya kepada begini saja, tapi saya juga kepada saudara-saudara kita. Nah, Yesus mau menekankan hal-hal tersebut. Nah, oleh karena itu sekali lagi ditekankan, siapa orang yang paling hina itu? Yang hina itu siapa? Adalah mereka yang
menderita. Cuman begitu saja. Oleh karena itu pengadilan terakhir nanti orang-orang akan diadili sesuai dengan tindakannya. Nah, undangan untuk mendapatkan hadiah rahmat Allah ini tidak hanya terbatas, saya katakan, untuk orang Yahudi saja pada zaman itu. Sekarang untuk semuanya. Sehingga orang-orang yang di luar bangsa terpilih, di luar orang Yahudi juga mempunyai kesempatan untuk bisa bersama-sama dengan Tuhan menikmati keselamatan. Ya, ini tidak ada hubungannya kamu harus masuk ke agama saya kemudian baru mendapatkan surga, tidak. Tapi di sini kita mendapatkan keselamatan kalau kita membantu yang hina tersebut, membantu orang yang berkekurangan. Nah, gambaran cinta kasih persaudaraan sangat ditekankan di sini oleh Matius. Jadi nanti ini di bagian Injil ini kita terakhir kali gitu kayak mendengarkan Matius. Nanti udah mulai minggu depan udah yang lain-lain lagi nih. Ini kayak perpisahan sama Matius, dan sini Matius menekankan segala sesuatu itu harus berdasarkan cinta kasih, ya. Ngomong-ngomong tentang menjadi gembala itu, sampai gembala kenapa mau mencari domba-dombanya? Tahun 2008 setelah tabisan, saya itu ditugaskan di Timur Leste. Di mana? Di sekolah kami di Villoro, itu di arah timur ke Timur Leste. Kita punya sekolah peternakan. Saya jadi tadi baru teringat, suatu saat itu kita punya kambing, punya sapi. Sapinya juga sapi import, sapi Australia yang menghasilkan susu itu. Suatu saat karena saya di bagian peternakan tersebut, sapi saya lepas gitu ya. Ada sekitar 30 ekor, tuh satu kandang tuh 30 ekor lepas gitu. Saya ketakutan. Wah, ini sapi mahal ini. Satu ekornya mungkin 60 juta. Tapi bukan hanya itu, saya ketakutan kalau nanti sapi lepas, itu bisa dicari. Tapi kalau nanti ditemukan orang dan kemudian dicuri atau dilukai, karena di sana pencurian ternak juga cukup banyak, cukup marak gitu. Semuanya itu, lepas semua? Ya, 30-nya. 30. Dan itu saya perintahkan anak-anak stop sekolah, ya bayangkan ya, siang-siang tuh. Stop pelajaran terakhir kita stop dulu, sapi lepas, kita cari dulu ke hutan. Akhirnya kita cari, ketemu, mereka hanya sekitar situ balik. Tapi ada 3 ekor yang belum balik. Dan itu sampai malam saya cari, sampai besoknya. Akhirnya sampai hari kedua saya putus asa, ya sudahlah, kalau 3 hilang ya sudahlah. Kalau dihitung-hitung kan 6 kali 3 180 juta lumayan ya. Udah muter-muter sampai di hutan-hutan, pas balik 3 sapi itu ternyata malah nongkrong di kandang lain gitu. Aduh. Senang tapi jengkel juga. Tapi di sini saya tadi teringat bahwa Allah Bapa seperti itu ya. Dia mau mencari benar-benar domba-dombanya yang hilang supaya dikumpulkan kembali ke kandangnya, nanti diberi makan. Apakah terluka? Kalau terluka disembuhkan. Kalau nanti tersesat digiring kembali supaya dia tetap dapat makan dan dapat hidup gitu. Itu menggambarkan bahwa manusia itu sangatlah berharga di mata Tuhan. Sangatlah berharga. Oleh karena itu kita sadari bahwa kita itu benar-benar dicintai Tuhan. Sayangnya manusia kurang mendapat respon untuk bisa kembali mencintai Tuhan. Ya ini yang jadi adalah sekitar hidup seperti ini. Ini yang agak berat sebenarnya. Tapi yang ini Tuhan kembali akan datang memberikan penghakiman, supaya bukan untuk menakut-nakuti, tapi mau supaya manusia kembali kepadanya, supaya dicintai, dirangkul, diberi rumput yang hijau, diberikan air yang segar, begitu. Nah, gambaran Tuhan juga nanti akan diperlihatkan sebagai seorang raja. Bila dibandingkan, itu memang kayak aneh ya, sebagai raja yang gimana? Raja yang apakah sama seperti yang bacaan pertama tersebut, yang mempunyai istana, mempunyai pengawal, mempunyai kuasa? Oh tidak, raja yang kembali lagi seperti gembala yang baik, yang sangat memperhatikan kawanan dombanya. Apabila adanya pemisahan antara kambing dan domba itu nanti, tapi juga harus ditekankan bahwa kebaikan Tuhan ini bukanlah otomatis nanti terjadi bahwa ya udah saya nggak usah ngapa-ngapain, saya berbuat yang buruk-buruk aja, toh nanti Tuhan akan menyelamatkan saya. Tidak juga. Di sini harus ada seperti kerjasama, timbal balik bahwa kebaikan Tuhan ini
juga harus ada inisiatif dari diri kita sendiri, masing-masing individu kita sendiri untuk menjadi lebih baik tersebut. Memperlihatkan diri supaya memang saya mau dicintai oleh Tuhan, saya mau ditolong oleh Tuhan. Bukan membuat, sekali lagi ya, pasif atau membuat pekerjaan yang lain dengan pikiran bahwa toh nanti kalau saya tersungkur Tuhan akan membantu. Nggak seperti itu. Nah, dalam tindakan nyata, tindakan cinta kasih ini harus benar-benar kita imani, harus benar-benar kita dalami. Nah, dan kemudian seluruh apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ini, antara saya dengan Tuhan dan saya dengan sesama, kembali lagi harus didasarkan dengan yang namanya cinta kasih. Cinta kasih yang bagaimana? Cinta kasih yang salibnya kita lihat di gereja kita masing-masing itu. Ya. Cinta kasih yang rela berkorban, cinta kasih yang memberikan dirinya. Tidak ada yang namanya cinta kasih, saya kasih apa, kamu ngasih apa gitu ya. Karena ini juga ada yang terjadi di dalam pemikiran kita, bahwa kalau saya kasih kolektornya banyak, nanti Tuhan akan kasih banyak juga sama saya. Ini juga terjadi ini, ya. Kalau saya doanya makin berdarah-darah, lutut saya berlutut lebih lama, doa saya akan cepat dikabulkan. Nggak seperti itu, ya. Nggak seperti itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Saya selalu bagikan, ada sebuah cerita tentang bagaimana pada akhirnya manusia bisa mengasihi. Contoh terakhir di Tuhan Yesus sendiri adalah memaafkan tersebut. Ini adalah peristiwa yang paling susah. Saya memberikan ilustrasi bahwa di gereja Katolik itu angka yang sempurna, dalam kitab suci angka yang sempurna adalah angka 7. Sedangkan setan itu simbolnya angka 6. Dari angka 6 ke 7 ini kurang 1. Artinya setan itu bisa melakukan segala sesuatu, apa saja yang seperti Tuhan bisa lakukan. Ya, ingat nggak ketika Yesus dicobai di atas bukit itu? Ayo jatuhkan dirimu, nanti akan ada malaikat yang menangkap. Engkau kan anak Allah. Kalau kamu jatuhkan nanti akan kuberikan setengah kekuasaan ini, kota ini, gitu ya. Kamu lapar toh? Ini ada batu, ubahlah. Kamu kan anak Allah. Yesus dicobai. Dan itu setan bisa melakukannya. Satu hal yang setan tidak bisa melakukan adalah memaafkan tersebut. Nah, itu dia nggak bisa itu. Makanya di gereja ini ada tokoh-tokoh besar yang kita tahu, ada si Yudas, ada si Petrus. Dua-duanya mengenal Yesus, dua-duanya dekat sama Yesus, dan dua-duanya bersalah sama Yesus. Yudas menjual Yesus. Sebenarnya dengan harga yang juga tidak tinggi-tinggi banget ya. Dan Petrus menyangkal Yesus. Dan itu sudah diprediksi oleh Yesus. Dua-duanya bersalah kepada Yesus. Tetapi yang kembali kepada Yesus untuk minta maaf cuma satu, yaitu si Petrus saja. Si Yudas kenapa nggak mau minta maaf? Saya juga, engkau harus minta maaf. Kalau engkau minta maaf pasti beda ceritanya deh. Gitu ya. Kalau Yudas minta maaf diampuni ya. Pasti, saya sangat yakin ketika Yudas minta maaf atas kesalahannya, pasti akan diampuni. Tapi Yudas memilih hal yang lain. Dia mencari alternatif yang lain menurut cara pikirnya sendiri. Kenapa dia bisa berpikir seperti itu? Karena dia tidak dekat dengan Tuhan Yesus. Karena dia melihat Yesus sebagai nggak tahu siapa. Superhero tadi. Ya cuman begitu aja gitu ya. Ya mungkin pemimpin yang bisa ngasih duit, pemimpin yang bisa berkarisma, tapi melihat Yesus adalah Tuhan belum sampai ke situ. Dan pada akhirnya dia mengambil alternatif sendiri, cara sendiri, yaitu gantung diri. Ini bisa diperlihatkan bahwa ketika manusia jauh dari Tuhan, manusia tidak mendekati Tuhan, yang terjadi adalah kematian. Kematian zaman sekarang bisa saja kematian jasmani, kematian rohani juga. Nah itu. Apa itu kematian rohani, Romo? Kematian rohani seperti tadi, ketika manusia sudah tidak mau dekat dengan Tuhan, akhirnya menjadi kosong dalam kehidupannya, ya. Menjadi kosong bahwa hidup ini adalah aku saja, tidak ada yang lebih besar. Kemudian merasakan kekeringan dan akhirnya sendiri. Nah, akhirnya ya tadi seperti Yudas tadi, menjadi mati,
mati beneran secara fisik ya. Sedangkan si Petrus minta maaf, Yesus memaafkan. Yang terjadi adalah Petrus menjadi paus pertama. Artinya, apapun kesalahan kita, apapun apa yang terjadi pada diri kita, kalau kita mau kembali kepada Tuhan, Tuhan akan memuliakan kita. Ya, peristiwa kebangkitan ini adalah mengalahkan kematian, mengalahkan dosa-dosa kita, mengalahkan kesalahan-kesalahan kita, dan sehingga kita akan diangkat kepada kemuliaannya. Sama seperti penjahat di kanan kirinya kan, dua-duanya juga ngelihat. Yang minta maaf cuma satu. Tuhan Yesus jawab, saat ini juga engkau akan bersama aku di rumah Allah Bapa di surga. Ya sudah. Seperti itu. Kira-kira begitu. Bapa yang baik, gembala yang baik, ingin supaya domba-dombanya mendapatkan rumput yang segar dan air yang berlimpah. Iya. Pastor Roni, Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja semesta alam, ini apa maknanya bagi kita umat Katolik, Pastor Roni? Iya, di sini kita memperlihatkan bahwa raja yang sesungguhnya bukan raja yang harus dielu-elukan. Bukanlah raja yang disambut dengan permadani merah, disambut dengan nyanyian-nyanyian indah. Bukan raja yang mempunyai pengawal, bukan raja yang berpakaian indah, mempunyai kekuasaan. Di sini yang Yesus tunjukkan dia menjadi raja sesungguhnya karena dia mengalahkan kematian, dosa kita yang kemudian diangkat, dipersembahkan kepada Allah menuju kepada kemuliaan. Raja yang sesungguhnya adalah raja yang mau merangkul, membawa seluruh umatnya kepada kebaikan. Bukan dianya sendiri kepada kebaikan. Makanya saya tadi katakan, bedanya Yesus sama superhero itu, kalau Batman habis berantem menang, wah Batman hebat, Captain America hebat. Yesus tidak. Kemenangan Yesus malah pada kematiannya tersebut. Dan bahkan di kostumnya itu hampir nggak berkostum kan. Iya. Tersalib dan telanjang, beda sama yang lain gitu ya. Yang lainnya pakaiannya keren, semuanya tepuk tangan berterima kasih, dia dielu-elukan, tapi yang di sini dia dibawa kepada kematiannya ini membawa kepada kemuliaan untuk semua orang. Begitu. Iya. Terima kasih Pastor Roni. Pastor Roni, bagaimana dengan kaum muda, Pastor Roni? Di dalam menanggapi Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja semesta alam ini. Ya. Oh, ini Orang muda kita saat ini, Romo. Saya sangat berharap kepada orang muda. Ya, kalau kalian gak mau jadi pastor, ya sudah susah, gak apa-apa. Tapi yang harus kalian mengerti adalah, ya maksudnya jadi pastor, jadi suster, kita memang kurang. Kalau kalian gak mau jadi pastor, suster, ya udah gak apa-apa. Tapi kalian harus sadar, kalian tahu, kalian adalah yang membawa masa depan gereja ini. Kalau bukan kalian, siapa lagi? Oleh karena itu, mulai sekarang, Yesus memberikan waktunya untuk kita, khususnya kepada kalian, untuk semakin mengenal siapa gereja itu. Jangan sampai kalian sebagai orang Katolik malah yang menjatuhkan gereja itu tersebut. Jangan sampai seperti itu. Tapi ketika melihat ada luka dalam gereja, melihat ada kepincangan dalam gereja, kalianlah harus yang memberikan pengobatan hal tersebut, bukan ditambahin lukanya lagi. Kalau kalian melihat ada kesulitan di dalam gereja, kalian yang harus membantunya. Siapa lagi? Jangan malah kalian membuat luka lebih dalam lagi. Nah, kepada orang muda, peristiwa Yesus ini yang kita rayakan pada hari ini juga menjadikan harapan untuk kita semua, khususnya kepada kalian, supaya kita bisa melihat dan membangun gereja kita lebih ke depan lagi. Kalau kepada kalian, siapa lagi? Kalau bukan ke kalian, siapa lagi? Itu yang saya katakan ini, walaupun berat, tetapi saya sangat yakin masih ada harapan. Ya, di beberapa tempat saya dengar sangat bagus kegiatan orang mudanya, harapan-harapan kita juga masih kelihatan terbentang luas, tapi di beberapa bagian mengerikan sekali. Tapi di sini saya juga masih melihat ada harapan. Ya, pada suatu saat nanti kita akan bersama-sama ke rumah Allah Bapa di surga. Di tangan kalian
kita akan maju bersama-sama. Ya, saya salut Pastor Oni dengan gerakan orang muda yang sudah kuliah, capek, pulangnya malam, kerja pulangnya malam, tetapi di malam hari itu pun mereka masih menyempatkan ikut latihan KUR misalnya, Ya. bergabung dengan OMK lainnya ikut latihan KUR. Padahal mereka tuh sudah capek sekali saya rasa ya, Ya. tetapi tetap bersemangat untuk itu gitu. Kalau yang begitu upahmu besar di surga itu pasti. Karena memang udah capek kerja, kemudian masih harus ngurusin masalah-masalah gereja, Iya. yang mungkin lebih berat masalahnya daripada masalah di kantor gitu kali Iya, ya. iya. Tapi tidak dibayar lagi ya. Mereka mau memberikan, karena mereka tahu itu untuk masa depan gereja, masa depan kita semua. Tapi kalau yang berbeda daripada itu, aduh menyedihkan juga loh. Iya. Ya. Ada yang bilang mau latihan KUR, nggak taunya pergi nongkrong gitu. Bilang mamanya mau latihan KUR, nggak taunya nongkrong sama orang lain. Pastornya sakit kepala, yang begitu-begitu deh. Nah, tapi saya sangat salut dengan orang-orang muda yang Iya. mau tetap memberikan dirinya dengan waktu yang sangat pendek dan dengan tenaga yang sudah tersisa ini masih memberikan waktunya kepada Tuhan. Iya, terima kasih Pastor Oni. Pastor Oni, bagaimana dengan orang-orang yang terpuruk, yang menderita di hari raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam ini? Mungkin di antara pendengar sekalian ada yang saat ini sedang susah, sedang dalam penderitaan sekali, dalam masalah dalam hidupnya. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa kedatangan Tuhan itu akan seperti sebagai gembala. Tapi yang ingin saya sampaikan juga kepada mereka yang sedang menderita, sedang sakit, bawalah kesusahanmu, bawalah kesakitanmu, bawalah penderitaanmu, sama seperti Yesus yang pada waktu itu menderita juga. Sama saat Yesus itu yang sakit juga, yang ketika tangannya harus dipaku, disalib. Ketika engkau sakit, ketika engkau sedih, bawalah kesedihanmu seperti Ibu Veronica yang melihat anaknya seperti itu. Jadi persembahkanlah segala sesuatu yang menjadi kegundahanmu, kesulitanmu, seperti penderitaan Yesus dalam peristiwa jalan salib tersebut. Karena nanti ujung-ujungnya akan indah, yaitu kebangkitan. Untuk yang hal-hal seperti itu adalah kemuliaan untuk kita semua. Iya. Itu. Ya, jadi jangan khawatir ya bagi Nggak yang usah khawatir saat yang ini begitu. sedang menderita. Kecuali harapannya misalnya saya terpuruk miskin, kemudian Tuhan melemparkan 1 gepok, 2 gepok uang dari surga, itu bukan seperti itu. Ya, itu bukan membantu menurut saya. Tapi bagaimana kita bisa mengakui kesulitan kita dan bisa menyamakan kesulitan kita itu kita persembahkan dalam penderitaan Yesus tersebut. Nah, itu ketika kita bisa mengalami penderitaan Yesus, maka kita juga akan mengerti apa yang disebut dengan kebangkitan itu tersendiri. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik, dengan ini kita harus mengakhiri jumpa kita dalam Oase Rohani Katolik Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam. Maka Pastor Bonifacio Oni SDB dan saya Bernadette Marita undur pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita akan tutup jumpa kita dengan doa yang akan disampaikan oleh Pastor Oni dan berkat Tuhan melalui Pastor Oni. Bapa yang Maha Baik, kembali kami mengucapkan terima kasih kepadamu atas berkat melimpah yang telah kami terima pada hari ini. Ya Bapa, kami sangat bangga Engkau bisa taat dan terus taat kepada perintah Bapamu. Buatlah diri kami juga bisa taat pada perintah-perintah-Mu, sehingga cinta yang telah Engkau berikan kepada kami dapat kami bagikan kepada orang lain. Sembuhkanlah ya Bapa orang-orang yang sedang sakit, supaya mereka dapat kembali kepada keluarganya dan melaksanakan aktivitasnya. Jagalah kami selalu ya Bapa dalam setiap langkah kami. Semoga apa yang kami lakukan hari ini selalu menjadi pujian untuk nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Kita semua yang hadir di sini dan kita semua yang ada di sini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Amalkan Pancasila, makin adil, makin beradab. Demikianlah
Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.